redesign dan proses improvement. Nah, ini apa perbedaannya gitu kan? Bisa proses design dengan proses improvement. Kita mengenal istilahnya dengan TQM ya, Total Quality Management gitu kan. Continuous improvement ya. Nah, proses improvement ya, TQM, level of change, level perubahannya incremental bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kalau proses desain itu BPR radikal ya. Jadi perubahan yang mendasar. Kemudian starting point-nya existing proses ya. Kalau BPR itu clean slate ya. Jadi prosesnya baru. Ya, dia bukan memperbaiki proses yang ada ya. Kita mulai dari awal. Gitu. Kalau TQM yang perbaiki yang ada ya. Jadi kita desain yang baru gitu kan, seperti procurement, kita desain proses procurement yang baru. Ya, kita desain proses procurement yang baru itu BPR ya. Kemudian frequency of change continuous ya. Jadi improvement terus-menerus ya. Bahkan ketika sudah BPR pun ya, tidak ada yang tidak kemudian jadi statis ya. Tentu ada perbaikan-perbaikan, cuma sedikit gitu kan improvement. Nah, nanti sudah BPR ada continuous improvement juga. Nah, proses BPR ini one time dari sisi frekuensi perubahannya yang langsung. Kemudian waktu yang dibutuhkan short term ya, kalau proses improvement. Kalau BPR long term. Participation bottom up ya, BPR top down ya. Jadi memang harus dari pimpinan ya. Kemudian typical scope narrow ya, sedikit sempit ya. Proses redesign broad ya, luas ya. Risikonya TQM moderate ya. Untuk BPR cukup tinggi ya, cukup tinggi. Contoh misalnya ada perusahaan yang dia melakukan proses engineering untuk pengiriman ya, untuk pengiriman. Itu sampai perusahaan itu karena gagal ya, BPR proses proses engineeringnya itu, dia sampai balik lagi ke proses bisnis sebelumnya karena ternyata pengirimannya itu menjadi semakin lama ya, semakin lama dan membuat misalnya beberapa toko atau cabangnya itu tutup. Ya memang resiko tinggi gitu ya. Kemudian primary enabler statistical control ya. Ya, kita misalnya bisa menggunakan Six Sigma misalnya. BPR IT ya. Jadi BPR itu enabler-nya itu adalah IT. Jadi memang harus menggunakan IT ya untuk mendapatkan benefit yang optimal dari BPR. Ya, kemudian type of change kultural. Kalau BPR itu adalah kultural dan struktural, jadi perubahan struktur. Nah, ini ya perbedaan misalnya kalau kita menemukan apa sih perbedaan bisnis proses engineering dibandingkan dengan bisnis proses improvement ya. Intinya kalau proses improvement itu adalah sedikit kemudian bertahap ya. Kalau bisnis proses engineering itu adalah radikal ya, mendasar gitu kan, dan sekaligus perubahannya untuk proses bisnis tersebut. Baik ya. Berikutnya peran dari IT ya di BPR, di proses engineering seperti apa ya. Jadi major drivernya atau enablernya itu adalah IT ya. Jadi kalau tanpa IT BPR ini menjadi tidak maksimal ya. Kita lihat prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Bagaimana melakukan otomasi, mengintegrasi, mengeliminasi ya proses-proses yang kemudian tidak memberikan nilai tambah. Kemudian perlunya ada satu single point ya untuk proses bisnis ya. Nah, itu kan termasuk misalnya ketika kita buat data, master data kan harus ada satu titik yang bertanggung jawab untuk membuat data gitu. Karena itu yang mungkin kalau misalnya sistemnya terintegrasi ya dengan menggunakan ERP. Kalau misalnya masih ada beberapa atau masih manual, susah ya untuk menghindari misalnya redundansi data, susah untuk menghindari duplikasi gitu kan, seperti itu. Jadi memang major driver ya for business process engineering itu adalah IT ya, yang dalam hal ini adalah ERP. Nah, kemudian walaupun misalnya kita menjalankan dengan proses BPR ini dengan menggunakan IT ya. Kalau tidak
memberikan competitive advantage ya, ini tidak akan memberikan benefit juga. Gitu. Ya, jadi harus IT juga ya harus bisa memberikan competitive advantage ya. Jadi keunggulan kompetitif. Jadi ada misalnya kalau sekarang ya, di mana hampir semua perusahaan itu sudah menggunakan ERP kan, perusahaan-perusahaan besar. Jadi sama semua. Ya. Jadi yang membuat keunggulan perusahaan itu apa? Ya, kemampuan untuk competitive advantage itu dengan inovasi ya. Kemudian ada proses bisnis yang khas ya, yang menjadi keunikan yang keunggulan perusahaan tersebut. Ya, jadi bukan semata-mata kemudian dengan IT itu akan membuat perusahaan jadi bersaing. Ya, tidak, ini proses awal ya. IT itu sebagai proses awalnya ya, ERP itu sebagai proses awal ya untuk memberi proses bisnis, tapi tetap bagaimana perusahaan itu bisa melakukan inovasi ya, kemudian membangun nilai tambah competitive advantage-nya ya, keunggulan kompetitifnya dibandingkan pesaingnya itu akan menjadi kunci ya untuk memenangkan persaingan ya. Nah ya, fokus ya pada designing proses around IT ya, proses sekitar IT-nya yang berpengaruh disruptive use of IT ya. Jadi kemudian strategi use of IT. Jadi dengan IT itu seperti apa, dia bisa berpengaruh secara maksimal, strategis ya. Jadi di level perusahaan ya, bukan hanya di level departemen ya, atau di level fungsi. Nah, jadi seperti ini ya, bagaimana IT itu menjadi major driver ya untuk business process engineering dan business engineering. Baik, seperti itu. Jadi business engineering itu apa? Business engineering itu adalah business process engineering dengan menggunakan IT, itu business engineering. Ya, rekayasa bisnis itu adalah rekayasa proses bisnis plus IT. Ya. Jadi kita selalu mengasumsikan bahwa IT itu adalah bagian integral dari BPR gitu kan. Nah, sehingga pada perspektif ini tidak ada perbedaan antara BPR dengan business engineering. Ya sekarang orang melihat ketika bicara rekayasa bisnis itu ya IT di situ kan. Jadi implementasi ERP itu adalah business engineering ya. Implementasi ERP itu di situ adalah business process engineering plus information teknologi. Seperti itu ya. Walaupun masih dimungkinkan ya ada proses engineering ya tanpa menggunakan IT ya. Jadi BPR-nya dalam hal ini adalah sebuah proyek ya, tapi proyek BPR ya, tapi bukan business engineering project ya, karena tidak menggunakan IT di sini ya. Walaupun ya dalam era sekarang ya BPR tanpa IT ya itu tidak umum ya, bahkan ya semuanya kita bicara sekarang BPR itu IT ya. Tadi seperti saya contohkan ya, sekarang ya pada kondisi COVID seperti sekarang ya, itu orang kan yang bisa akses itu yang IT kan ya, yang berbasis IT ya, dengan menggunakan digital ya, platform gitu kan, yang masih bisa eksis ya, yang sifatnya masih konvensional gitu kan, kesulitan ya, warung-warung makan tutup ya, warung makan tutup ya, kecuali mereka kemudian melakukan bisnis proses engineering kan dengan menggunakan platform IT ya, platform IT ya, maka berlomba-lomba kan mereka membuat platform IT ya dan melakukan bisnis proses engineering di situ. Baik, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan.